بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan belajar sorof dasar dari nol ya, untuk pemula pada pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas domir munfasil ya. Munfasil itu artinya apa? Terpisah ya. Kata ganti yang terpisah. Nah, ini uh, lanjutan dari pembahasan sebelumnya ya. Domiru ya, kata ganti sebelumnya ini kita sudah bahas ya, dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama ada namanya munfasilun ya, terpisah. Kemudian contohnya di sini huwa, nahnu, anta, ana. Maka ini disebut dengan domir munfasil, terpisah ya. Maksudnya dia tidak bersambung langsung dengan kata benda atau kata kerja ya. Tidak bersambung, terpisah. Nah, ini disebut dengan domir munfasil. Kemudian yang kedua ada namanya muttasil ya. Domir, ad-domiru muttasilun. Domir muttasil atau bersambung ya. Kita sudah berikan contohnya ya di video sebelumnya. Baituhu, asal katanya adalah baituhuwa ya. Ketika disambung maka menjadi baituhu, rumahnya. Baitun tambah nahnu menjadi baituna. Kemudian baitun tambah anta menjadi baituka. Kemudian baitun tambah ana menjadi baiti. Nah, ini yang bersambung langsung dengan isim, maka dia disebut dengan domir muttasil ya. Kata ganti yang bersambung ya, yang bersambung. Pada video kali ini kita akan bahas khusus untuk domir munfasil ya, kata ganti yang terpisah. Apa saja kata ganti yang terpisah? Silakan disimak sampai akhir pembahasan. Perhatikan di sini ad-dhamiru munfasilun ya, kata ganti terpisah ya. Jadi kata ganti terpisah ini dibagi juga menjadi dua bagian ya, menjadi dua bagian. Yang pertama ada namanya dhamir raf'in ya. Dhamir raf'in, maksudnya kedudukannya di rofa. Rofa itu adalah secara umum barisnya dhamma ya. Secara umum barisnya dhamma, itu namanya dhamir raf'in. Nah, kita berikan contoh ya. Maksud daripada dhamir raf'in ini seperti apa biar mudah kita pahami ya. Contoh ana muslimun ya. Ana muslimun. Jadi ana ini adalah domir munfasil ya, domirun munfasilun ya, kata ganti yang terpisah. Nah, ana ini dia kedudukannya sebagai rofa ya, di rofa sebagai mubtada. Jadi mubtada itu selalu marfu ya. Ana ini domir munfasilun marfu ya. Domir munfasil dia di Arab sebagai apa? Marfu karena dia mubtada. Muslim ini sebagai khobarnya ya. Maka ana ini disebut dengan domir munfasil dalam keadaan rofa ya, domiru raf'in. Nanti kita akan jelaskan apa saja domir raf'in itu ya. Kemudian yang kedua ada namanya domiru nasbin ya. Jadi domir munfasil, kata ganti yang terpisah, tapi dia kedudukannya sebagai nasab ya, sebagai nasab. Biasanya misalkan dalam keadaan sebagai objek atau maf'ulun bihi ya. Misalkan kita berikan contoh di sini agar mudah kita pahami. Misalkan akramtu iyyaka, saya memuliakan kamu ya. Nah, akramtu ini fi'il dan fa'il. Saya memuliakan kamu ya. Akramtu, saya memuliakan ya. Nah, memuliakan siapa? Butuh objek. Nah, iyyaka ya. Iyyaka. Iyyaka ini disebut dengan domir nasbin ya, domir nasbin. Iyyaka ini disebut dengan domir nasbin.
Bisa dipahami ya, asalnya adalah anta ya. Kalau dia di dhamir rafa namanya anta. Tapi kalau di nasab iyyaka ya. Nanti kita akan berikan jenis-jenis dhamir nasab itu ada berapa, seperti apa, nanti kita akan berikan penjelasannya. Dari sini bisa dipahami ya, maksud daripada dhamir raf'in dan maksud daripada dhamir nasbin ya. Kita langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu dhamir raf'in ya. Dhamir raf'in. Perhatikan di sini ad-dhamairu al-munfasilah, dhamir-dhamir yang terpisah ya. Yang pertama tadi dhamiru raf'in, dhamir raf'in. Jadi dhamir raf'in ini ada 14 ya, yang mungkin ini teman-teman sudah menghafalnya ya. Yang pertama ada huwa, ya ini dia laki-laki satu orang ya. Kemudian huma, dia laki-laki dua orang. Hum, ya mereka ya, banyak. Nah, ini untuk muzakkar, untuk laki-laki. Kemudian hiya, ini untuk perempuan satu orang ya. Kemudian huma, perempuan untuk dua orang. Huma dengan hiya sama ya. Kemudian untuk banyak, hunna ya. Mereka perempuan banyak, hunna. Maka hiya, huma, hunna ini dia sebagai untuk apa? Lil muannas ya. Untuk perempuan. Nah, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini dikategorikan dengan ghaibun ya, orang ketiga. Kita artikan dia. Bisa satu orang, dua orang, atau banyak ya. Satu orang, dua orang, atau banyak. Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya anta ya, kamu satu orang laki-laki. Jadi ghaib ini adalah orang yang dibicarakan ya, orang ketiga. Sementara anta ini adalah lawan bicara kita di depan kita. Anta, kamu satu orang. Kalau dua orang, antuma ya. Kalau banyak, antum. Sering kita dengar ya, antum. Itu berarti untuk semua ya, banyak. Nah, anta, antuma, antum ini dia kata ganti untuk laki-laki, lil muzakkar. Kemudian ada anti, anti ini untuk perempuan, kamu satu orang untuk perempuan ya. Kemudian antuma ini sama ya. Laki-laki perempuan menggunakan antuma. Bagaimana kita membedakan? Tergantung kita lawan bicara kita di depan kita. Kalau laki-laki maka berarti yang kita maksud antuma di sini adalah laki-laki. Kalau di depan kita adalah perempuan, yang kita maksud antuma di sini adalah perempuan. Sama juga dengan huma dan laki-laki dan perempuan ini ya. Kemudian banyak antunna ya. Kalau laki-laki antum, kalau perempuan antunna ya. Maka anti, antuma, antunna lil muannas untuk perempuan. Nah, dari kata anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dia masuk pada mukhatabun ya. Mukhatabin itu apa? Orang kedua, lawan bicara kita yang ada di depan kita. Ya, ada di depan kita. Kemudian berikutnya adalah ana ya, saya. Nahnu, kami ya. Jadi ana dan nahnu ini digunakan lil muzakkar untuk laki-laki, dan dia juga digunakan untuk perempuan lil muannas. Nah, ana dan nahnu ini masuk kepada mutakallim. Mutakallimun itu adalah orang pertama yang berbicara, saya, kami. Jadi bisa dipahami ya. Jadi dhamir ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini adalah dhamir munfasilun ya. Ad-dhamiru munfasilun, kata ganti yang terpisah, dia posisinya sebagai dhamiru raf'in ya. Dhamir raf'in. Kita sudah berikan contohnya tadi ya. Misalkan dalam keadaan rafa dalam posisi khobar mubtada ya. Misalkan huwa muslimun, dia seorang muslim, maka huwa di sini disebut sebagai dhamir raf'in, dia kedudukannya marfu' sebagai mubtada. Bisa dipahami ya, seperti yang kita berikan contoh sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Kita masuk pada keadaan yang kedua, dhamiru nasbin ya. Dhamair al-munfasilah ya. Dhamir munfasil ya, atau kata ganti yang terpisah ya.
Yang kedua adalah domiru nasbin, ya, domir dalam keadaan nasab, ya, dalam keadaan nasab. Yang pertama iyahu, ya, ini untuk satu orang, ya, dia satu orang. Untuk dua orang iyahuma, ya. Kemudian untuk banyak iyahum. Nah, kata iyahu, iyahuma, iyahum ini untuk laki-laki, ya, lil muzakkar. Ini diartikan sama dia, ya. Ini dia satu orang, dua orang, dan banyak, ya. Kalau untuk perempuan iyaha. Kalau perempuan laki-laki iyahu, perempuan iyaha. Iyahuma ini laki-laki perempuan sama, ya, tergantung ketika diucapkan kita tujukan untuk siapa, laki-laki atau perempuan, ya, untuk mengetahuinya seperti itu. Kemudian untuk banyak iyahunna, ya. Maka kata iyaha, iyahuma, iyahunna, maka ini adalah untuk lil muannatsi, untuk perempuan. Nah, kemudian dari iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna ini masuk pada ghaib. Ghaib itu adalah orang ketiga atau yang dibicarakan, diartikan dia laki-laki atau perempuan, dua orang atau banyak, ya. Kemudian berikutnya ada iyaka, ya. Anta iyaka, ya. Kemudian iyakuma, iyakum. Artinya sama, kamu. Ini iyaka, kamu satu orang, iyakuma dua orang, iyakum banyak, ya. Nah, kata iyaka, iyakuma, iyakum ini lil mudzakkar, untuk laki-laki. Sementara iyaki ini perempuan, ya. Iyakuma, kemudian iyakunna, ya. Ini iyakuma ini tergantung dari kita ketika kita mengucapkan, kita tujukan kepada siapa, laki-laki atau perempuan. Ini karena sama-sama, ya, sama-sama modelnya. Nah, dari kata iyaki, iyakuma, iyakunna, nah ini masuk pada lil muannasi, untuk perempuan. Nah, kemudian untuk kata iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, nah ini masuk pada mukhatabun, ya. Mukhatabun itu apa? Orang kedua, lawan bicara kita yang ada di depan kita. Bisa dipahami, ya? Kemudian iya ya, iyana, ya. Iya ya ini saya, ya. Iyana kami. Nah, untuk iya ya dan iyana ini lil mudzakkar untuk laki-laki, lil muannasi untuk perempuan. Jadi dua-duanya digunakan, boleh laki-laki, boleh perempuan, ya. Dan iya ya dan iyana ini masuk pada kategori mutakallim. Mutakallim itu adalah orang pertama, ya, yang berbicara, ya, yang berbicara. Jadi ini, ya, pembahasan kita tentang dhamir munfasil, ya, dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Ada dhamir raf'in dan ada dhamir nasbin, ya. Raf'in itu adalah dalam keadaan marfu, nasbin itu dalam keadaan mansub, ya, dalam keadaan mansub. Bisa dipahami, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.